Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajri, NPM 2012101073. Di sini saya tidak sendiri, saya bersama rekan saya yang bernama Mbak Nur Fatimah dengan NPM 2012101111. Kemudian bersama Mbak Nurma Yulianti dengan NPM 2012101107 dan juga bersama Mas Yusuf Sofian dengan NPM 2012101045. Kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah IAIN NU Metro Lampung. Kami akan membahas materi pada mata kuliah pembelajaran akidah akhlak, yaitu dengan dosen pengampu Bapak Irfan Aziz MPDI. Di sini kami akan membahas materi yaitu mengenai kompetensi inti dan kompetensi dasar pembelajaran akidah akhlak pada jenjang MTS. A. Kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan suatu operasionalisasi dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki dan dicapai oleh peserta didik dalam jenjang pendidikannya. Dalam lembaga pendidikan, suatu pendidikan itu pasti adanya kompetensi inti. Di dalam kompetensi inti ini dapat menumbuhkan, mengembangkan para peserta didik menjadi peserta didik yang berkualitas. Dalam kompetensi inti ini meliputi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Sikap, maksud dari sikap yaitu peserta didik itu dapat bersikap baik, yaitu bersikap berakhlakul karimah, bertingkah laku baik, baik itu dengan guru, dengan yang lebih tua, ataupun dengan sesama teman. Dan juga pengetahuan, peserta didik itu dapat mengetahui secara luas. Dan juga keterampilan. Keterampilan itu ada pada diri seseorang, masing-masing itu berbeda. Ada yang memiliki keterampilan di bidang seni, ada di bidang teater, ada di bidang ekonomi, ataupun dimanapun itu peserta didik itu harus mempunyai, harus menguasai ketiga hal tersebut. Dan kompetensi inti ini berfungsi sebagai unsur pengorganisasi kompetensi dasar dan merupakan pengikat untuk organisasi horizontal dan organisasi vertikal. Kemudian selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. A. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan konten kompetensi dasar dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu pertemuan mingguan dan kelas yang sama sehingga terjadi proses saling memperkuat. B. Organisasi vertikal kompetensi dasar adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas atau perjenjang di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar, yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antara konten yang dipelajari siswa. Kompetensi inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang antara pencapaian hard skills dan soft skills. Kompetensi inti dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan, sikap sosial, pengetahuan, dan penerapan pengetahuan. Keempat kelompok itu menjadi acuan dari kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung atau indirect teaching, yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan atau kompetensi kelompok 3 dan penerapan pengetahuan atau kompetensi inti kelompok 4. Kompetensi dasar merupakan kompetensi setiap kelas yang diturunkan dari kompetensi inti. Kompetensi dasar adalah konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap pengetahuan dan keterampilan yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai oleh peserta didik. Untuk makna tersendiri dari kompetensi, yakni kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan atau melaksanakan pekerjaan yang dilandasi oleh pengetahuan dan sikap kerja.
Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Mata pelajaran bersumber dari konten untuk menguasai kompetensi bersifat terbuka dan tidak selalu diorganisasikan berdasarkan disiplin ilmu yang sangat berorientasi pada filosofi esensialisme dan perennialisme. Mata pelajaran dapat dijadikan organisasi konten yang dikembangkan dari berbagai disiplin ilmu atau non-disiplin ilmu yang diperbolehkan menurut rekonstruksi sosial, geografis, dan pun humanisme. Filosofi yang dianut dari kurikulum adalah eklektik seperti dikemukakan di bagian landasan filosofi. Maka nama pelajaran untuk kurikulum yang dikembangkan tidak perlu terikat pada kaidah filosofi esensialisme dan perennialisme. Saat ini setiap sekolah dan madrasah sudah mulai menerapkan kurikulum terbaru, yakni kurikulum 2013. Untuk itu Bapak atau Ibu guru untuk menyesuaikan diri dengan kurikulum terbaru ini, sebab dalam K13 sangat berbeda dengan kurikulum sebelumnya, kurikulum tingkat satuan pendidikan, yakni KTSP. C. Contoh kompetensi inti dan kompetensi dasar. Kompetensi inti: 1. Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kompetensi dasar: menghayati nilai-nilai akidah Islam, meyakini sifat-sifat wajib Allah yang nafsiyah, salbiyah, ma'ani, dan ma'nawiyah, sifat-sifat mustahil serta sifat-sifat jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghayati sifat ikhlas, taat, khauf, dan taubat dalam kehidupan sehari-hari. Menghayati adab sholat dan zikir, menghayati kisah keteladanan Nabi Sulaiman dan umatnya. Kompetensi inti: menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, jujur peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri, berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Kompetensi dasar: menampilkan perilaku yang mengimani akidah Islam dalam kehidupan sehari-hari, menampilkan perilaku mengimani sifat-sifat Allah, membiasakan perilaku ikhlas, taat, khauf, dan tobat dalam kehidupan sehari-hari, terbiasa menerapkan adab sholat dan zikir, mencontoh kisah keteladanan Nabi Sulaiman dan umatnya. Kompetensi inti: mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Kompetensi dasar: menyajikan fakta dan fenomena kebenaran akidah Islam, menyajikan contoh fenomena kehidupan yang muncul sebagai bukti dari sifat wajib, mustahil, dan jaiz Allah Subhanahu wa Ta'ala, menceritakan kisah-kisah yang berkaitan dengan dampak positif dari perilaku ikhlas, taat, khauf, dan taubat dalam fenomena kehidupan, mensimulasikan adab sholat dan zikir, menceritakan kisah keteladanan Nabi Sulaiman dan umatnya.